Oke, aku juga jadi beberapa kali beli groceries juga online juga sih. Cuman kan karena kayak minimum kayak harus 1 kilo, ya beli cabai 1 kilo sampai sekarang nggak bisa habis, Wak. Seperempatnya belum habis. Serius lo beli 1 kilo? Kawan-kawan, subscribe dulu lah, Wak. Biar kayak dan kita ini. Ya, kita mulai ya. 3, 2, 1. Oke. Selamat datang teman-teman. Selamat datang di Ngobrol Asik bareng Ojan. Kali ini aku kedatangan teman-teman aku nih. Mereka kayaknya anggota MIB nih karena bajunya hitam-hitam. Oh iya, enggak, itu dia nggak hitam, bukan hijau tua. Iya, aku enggak hijau tua. Aku MIB, Man in Blue juga. Oke, bisa aja ngelesnya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan ngobrol dengan mereka. Topiknya soal belajar dari corona. Nah, belajar apa sih yang dimaksud? Nah, kita langsung aja nih ngobrol-ngobrol sama mereka nih. Pertama ada Lisa. Halo Lisa. Hai. Oke, halo Lisa. Yang Halo. kedua kita ada Mateus. Halo Mate. Halo. Sip. Nah, gimana nih kabarnya sekarang nih? Mate dulu nih, kabarnya gimana sekarang Mate? Oh, gue dulu nih. Iya, kabarnya Ya, gimana? baik-baik lah. Baik-baik ya? Kurang lebih ya masih bisa bertahan di tengah. Kalau nggak, aku tuh udah 6 minggu work from home. Di dalam kamar yang begini-begini doang. Ya mencoba waras. Oke. Itulah. Untuk kerja masih normal, aman. Sip. Kalau Lisa gimana kabarnya di sana? Kabarnya sekarang baru selesai beradaptasi. Jadi 3 minggu kemarin. Ini minggu kayaknya keempat atau kelima gue study at home. Terus 3 minggu itu gue habiskan untuk beradaptasi dengan perasaan sendiri, dengan situasi harus ada di rumah aja gitu. Jadi sekarang sudah baik-baik saja. Sip. Jadi, tapi Lisa kamarnya colorful juga ya? Oh, ini ruang tamu. Tidak aku tunjukkan kamarku ya. Ruang tamu. Ya, kamar tamunya aja udah lebih cerah dari kamarmu, Wak. Jadi mohon maaf, Pak. Oh iya, makanya. Ini sebelah sana itu udah timbunan pakaian tuh kayaknya. Iya. Lisa sama Mate boleh cerita nih apa nih aktivitas nih kesehariannya nih sebelum masa karantina social distancing ini sama sekarang gitu. Kerjanya atau kegiatannya apa sih? Boleh Mate dulu. Oke, jadi gue sebenarnya saat ini juga masih kerja di namanya kita konsultan desain, namanya Somia Customer Experience. Jadi kerjaannya itu intinya sih kita ngeriset, terus merekomendasikan dan bikin produk yang dibutuhkan sama user gitu. Jadi yang paling signifikan itu kalau gue dulu sebelum corona itu pasti banyak ke lapangan. Maksudnya dalam lapangan artinya kita banyak ketemu orang, interview, terus kayak konsep testing, terus observasi kehidupan mereka, kayak gitu sih overall. Dan ya dari kosan sebenarnya ke kantor cuman 1 kiloan, jadi lumayan enak sepedaan ke kantor. Berarti sekarang masih dari kantor atau udah WFH? Sejak WFH nih sekarang nih, udah 6 minggu nih kita. Sip. Oke, kalau Lisa gimana? Lisa apa aktivitasnya? Kalau sebelum ini, bukan sebelum ini sih, sampai sekarang masih berstatus mahasiswa di University of Sussex. Jadi sebelum ada lockdown, masih aktif ke kampus karena perkuliahan masih di offline di kampus. Kemudian kalau misalnya butuh belajar, butuh pinjam buku ya ke perpustakaan di kampus. Semua peralatan misal kayak kamera itu dipinjam juga harus ke kampus gitu. Terus sesekali juga ke kota yang sekitar 20 menit naik bis dari rumahku di sini. Cuma kalau sekarang sudah lockdown, jadi semua sistem perkuliahan itu dipindah ke online. Jadi udah nggak ada tatap muka lagi sampai tatap muka langsung ya sampai sampai tahun akademis berakhir di bulan September. Wow, cukup panjang. Iya. Oh, kalau boleh tahu Lisa lagi ada di mana nih? Sekarang lagi di kalau kampusnya tadi di University of Sussex itu di Brighton. Kalau sekarang aku tinggalnya di kota kecil namanya Lewes. Itu baik Lewes maupun Brighton itu di selatannya Inggris. Jadi kalau teman-teman lihat peta, itu yang paling dekat sama laut. Daerah situ. Oh, makanya kalau kota itu ditranslate ke kota di Indonesia kira kayak kota apa tuh? Iya. Apalagi kayak Bekasi gitu kan. Betul. Kalau gambaran kita dibandingin geografisnya, kepadatan penduduk. Itu kalau di Indonesia nanti kota
nanti kota kecil kayak Medan pula ya kan. Udah kota besar tuh. Kecilnya segitu ya. Benar juga. Apa nih perbandingannya sama kota di Indonesia yang familiar sama Louis itu? Aduh, ini tuh kayak countryside. Jadi apa ya, kota-kota yang ada agak di pinggiran. Jadi kotaku tuh belakang rumah banget itu langsung Taman Nasional yang padang rumput yang luas banget. Jadi apa tuh bandingannya kalau di Indonesia? Jadi kecil sih kotanya. Kayaknya Pancur Batu sih, Wak. Bahkan gue nggak tahu itu di mana. Iya mungkin. Tapi kalau suhunya apa sekarang? Musim apa di sana sekarang? Sekarang musim semi. Jadi beruntungnya tuh pas lockdown dimulai itu pas awal musim semi. Jadi terhibur lah ya ngelihat cuacanya berubah gitu ya dari winter ke spring. Cuacanya sekarang lagi panas. Jadi sudah menyentuh kayak 16 sampai 18 derajat. Itu udah panas di sini. Oh, wow. Panas ya. Wow. Bisa itu goreng telur di aspal tuh. Iya, bisa. Oke, itu kalau Lisa lagi di UK, kalau Mate lagi ada di mana nih, Mat? Di Jakarta nih kita nih, di Kebayoran Baru. Di Kebayoran Baru ya. Ini kalau dibandingin dengan itu aja lah udah. Dibandingin dengan kota di luar negeri, kayak apa nih Kebayoran Baru? Kebalikannya nih. Kebayoran Baru ini kayak Louis lah, cuman mungkin Louis zaman 40 tahun lalu lah. Oh iya. Mundur ke belakang ya. Mundur ke belakang. Siap. Terus sekarang kondisinya gimana sih di tempat tinggal teman-teman ini? Aktivitas warga, kemudian kalian sendiri gimana gitu? Boleh nih Mate dulu. Gimana? Gue dulu, awal terus Wak, cuma Lisa lah Wak gantiin Wak. Ya udah Lisa dulu. Ya Allah, kompetitif banget. Mau nyontek jawaban. Oke, boleh Lisa. Ada gue mau nyontek jawaban juga dari saya sini. Harusnya ini kita terpisah ya, biar jawabannya nggak saling tahu. Iya, betul. Boleh Lisa dulu. Gimana Lisa sih? Oke, kondisinya jadi pas mulai lockdown, itu semua perkuliahan kan online semua ya. Jadi bukan hanya kampus gue, tapi kampus-kampus lain di Inggris. Terus habis itu yang kedua yang kelihatan mencolok, restoran-restoran tuh pada tutup. Terus grocery store, jadi kayak supermarket, baik yang kecil maupun yang besar kayak katakanlah seperti Giant di Indonesia itu masih tetap buka. Nah, tapi sudah mulai ada memberlakukan physical distancing. Jadi kalau misalnya mau beli ke toko gitu, antriannya sekarang berjarak 2 meter. Terus yang boleh masuk ke toko itu dibatasi, misalnya hanya boleh 2 orang di dalam toko. Atau nanti ada satu penjaga yang akan memberikan akses masuk. Jadi dia akan ngelihat kerumunan di dalam tokonya seperti apa. Terus nanti kalau misalnya udah nggak terlalu penuh baru dimasukin lagi gitu. Kadang biasanya sih kayak 1 orang masuk 1 orang keluar. Biasanya gitu. Nah, terus ada satu toko di dekat rumahku sini, toko besar. Kalau begitu masuk di dalam, kamu harus jalan ngikutin alur. Jadi biasanya kan kalau kita beli ke toko mah suka-suka kan ya, mencelok di sini, mencelok di sana. Kalau sini sekarang nggak boleh. Jadi kamu harus ngikutin satu arah semua. Kalau misalnya udah sampai di ujung rak, terus mau kembali ke ujung rak yang satu lagi, kamu harus balik lagi ngikutin satu arah gitu. Waduh, itu pegel juga, John. Iya. Gitu. Itu sih. Terus jadi ya lebih sepi sih, masih ada orang jalan-jalan, tapi karena semua memberlakukan physical distancing, jadi kelihatan tuh orang-orang tuh jaga jarak paling nggak 2 meter lah dari satu sama lain. Terus kalau Lisa sendiri keluar itu berarti ke supermarket tadi aja ya gitu ya? Bahkan aku ke supermarket selama ini baru sekali. Jadi kalau bisa online akan online. Terus toko-toko kecil di sini mulai dari minggu lalu itu sudah mulai lebih banyak yang melakukan delivery online. Mungkin sebelumnya mereka masih menyesuaikan kali ya. Nah tapi sekarang udah lebih banyak yang menawarkan kayak jualan sayur online gitu. Terus delivery untuk yang food delivery dari restoran. Jadi kalau keluar buat olahraga, buat jalan. Sebenarnya kalau pas olahraga ke daerah padang rumput gitu, sering ketemu orang. Tetap jaga jarak, tapi bisa ngelihat ada banyak orang juga yang keluar. Jadi yang keluar bukan cuma gue. Iya. Kayak Silent Hill nanti ya, nggak ada orang sama sekali ya. Iya, itu orang napak ke kakinya, lihat nggak? Pertanyaan bagus ya untuk napak ya. Untuk Mate pertanyaannya bagaimana Mate analisa strategi target market yang ada di wilayahnya daerahnya Lisa? Oke, siap. Jadi biar beda enggak gimana kondisi di sekitar tempat tinggal kosan lo tuh gimana? Apakah se-efektif tadi? Gitu? Kalau kita mulai mungkin dari yang dekat gue dulu ya. Jadi dekat gue itu sebenarnya lebih banyak perumahan. Jadi
bukan perumahan yang kayak kos-kosan banyak gitu loh. Tapi memang beneran perumahan. Rumahnya juga yang kalau misalnya lu jalan di situasi umum pun banyakkan satpamnya, Wak. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau iya. Kayak jadi maksudnya kalau untuk daerah-daerah sini tuh nggak tahu, kayak aku nggak ngeliat ada perubahan sih. Maksudnya memang sepi karena memang daerahnya sepi kan. Tapi kan dekat sini tuh kayak kita keluar dikit kan langsung jalan Cikajang, terus Walter yang biasa rame juga ada Pasar Santa gitu kan. Dan juga kan dekat ke Jalan Sudirman. Kalau overall dari situ sih memang jelas ada perubahan. Jadi mungkin bisa dibayangkan kayak Jakarta lagi lebaran lah kayak gitu, kota-kota Jakarta lebaran. Jadi memang masih ada orang, tapi bukan yang kayak sampai macet kayak gitu loh. Dan biasanya lampu merah juga kalau misalnya dia ngantri lampu merah itu biasanya mungkin nggak sampai 20-30 meter ke belakang gitu loh, nggak terlalu banyak mobil ataupun motor kayak gitu. Nah kalau untuk belanja sama juga, tadi masih banyak yang buka, cuman mungkin bedanya kita nggak seteratur itulah ya, nggak ada kayak satu masuk satu keluar, persetan aja masuk ya. Iya. Jadi ini menarik. Jadi 3 minggu yang lalu tuh aku kan ke ini kayak ke Superindo gitu kan, ke Superindo gitu. Jadi aku kaget tuh. Jadi 3 minggu yang lalu kan kayak nggak salah awal PSBB lah gitu. Jadi pas masuk ke sana, wah gila ramenya minta ampun bos. Itu bener-bener kayak rame, ngantri aja itu kayak aku ada 15 menit kali ngantri di Superindo gitu. Gitu. Dan mereka belanja banyak-banyak lah ya, bukan yang kayak panik buying, tapi memang rame. Dan ya visualisasinya pasti nggak ada, ya kayak nempel-nempel aja. Sempat ngobrol pula itu ya. Masih ngobrol ya kan. Terus ada Gojek yang beli gitu Gomart gitu kan. Bang itu beli Gomart Bang. Iya Bang, titip dulu Bang ya. Iya titip jalan lagi dia kan kayak gitu. Jadi memang agak sulit. Cuman itu kan 3 minggu yang lalu ya. Maksudnya masker juga nggak semua, tapi seminggu terakhir aku ngelihat bahkan orang-orang yang maksudnya yang menengah ke bawah kan sekarang banyak tuh di jalan di luar itu udah rata-rata pakai masker kayak gitu. Dan sebenarnya kan aku 3 minggu terakhir kan selalu dari sepedaan ya, weekend sepedaan kayak dari sini sampai Monas itu sekitar 10 kilo PP 20. Nah di situ kan lewat Jalan Sudirman tuh terus tembak ya. Nah di situ sih tiap hari Minggu dan Sabtu dan Minggu kelihatan semakin banyak orang yang nggak kita lihat sering di situ gitu loh, kayak orang-orang yang dorong truk sampah kayak gitu, terus orang-orang yang memang kelihatan dari parasnya juga yang agak tua akhirnya duduk-duduk di depan itu kayak itu sih. Nggak tahu apakah itu sebuah yang harus kita apresiasi karena orang-orang itu juga bisa menikmati Sudirman gitu, atau justru ya begitulah. Tapi sisi positifnya tetap sepi, mereka udah lumayan maskeran, lumayan gitu-gitu sih. Tapi pasti emang walaupun PSBB ini diberlakukan, tetap harus ada orang-orang yang mau nggak mau kerja di lapangan ya, gitu. Jadi kita tetap appreciate juga sama orang-orang yang tetap bekerja di lapangan karena ya mereka nggak bisa digantikan kalau mereka kerja di rumah gitu. Bayangin kalau misalnya ini nih kasir Indomaret, Alfamart kerjanya dari rumah, siapa yang ngitung uang kita nanti? Betul, makanya kan. Iya. Duh, masa gitu. Ya, tapi itu sih maksudnya kayak di Indonesia juga kan lumayan banyak tuh startup kayak yang jual-jual groceries online kayak gitu-gitu kan. Nah, akhirnya itu salah satu kayak aku juga jadi beberapa kali beli groceries juga online juga sih. Cuman karena kayak minimum kayak harus 1 kilo, ya beli cabai 1 kilo sampai sekarang nggak bisa habis, Wak. Seperempatnya belum habis. Serius lo beli 1 kilo? Terus ya itu hitungannya per kilo kan. Bisa patungan sama temen kos dong. Aku mau belanja ini patungan gitu. Boleh. Jadi emang ada dua sisi ya. Di satu sisi kita harus tadi kata Lisa beradaptasi terhadap perubahan situasi sekarang. Satu sisi kayak kita berusaha untuk maksimalin usaha kita untuk social distancing sih ya. Jadi kalau tadi aku ngeliat di Louis, kota kecil yang di UK sama di tempat tinggal Mate, ya cukup besar sih perbedaannya. Kayak di Louis masuk supermarket harus ikut alurnya. Udah sampai ujung, kita mau beli yang di awal tadi kan kita harus ngulang lagi. Maksudnya itu jadi kedisiplinannya jadi beda gitu aku lihatnya sih. Kalau menurut teman-teman, seberapa efektif sih hal-hal yang tadi kalian temui di lapangan untuk
mencegah penyebaran ini nih atau memutus rantai penyebaran corona nih di saat ini? Lisa dulu deh, nanti Mate. Siap. Gimana? Tadi setelah dengar cerita Mate, terus yang udah terjadi di Luis tuh, kamu rasa seberapa efektif sih? Dari satu, maksud sisi baiknya, sempat dengar dari pemberitaan di media kalau jumlah angkanya tuh menurun, walaupun dia nggak signifikan ya. Tapi paling nggak sedikit ditekan. Nah, tapi di sisi lain, kalau tadi kamu nyebutin soal disiplin, godaan musim semi ini sangat tinggi. Apalagi kami udah nggak lihat matahari cukup lama ya, hampir kayak 4 bulan. Matahari cuma muncul sebentar gitu. Terus spring ini sekarang mataharinya berlimpah. Jadi buat teman-teman yang masih tinggal di daerah tepi pantai, itu tuh mereka masih tergoda untuk keluar dan berjemur di pantai sampai sekarang. Jadi mungkin physical distancing-nya di toko oke gitu, di kota-kota lainnya oke, tapi buat mereka yang di pantai gitu, atau mungkin yang dekat akses dengan green space untuk berjemur, itu masih ada aja godaannya untuk keluar. Temptation-nya, godaannya tuh gede banget untuk pantai sini, mari wah, gitu ya. Karena di musim semi waktunya berjemur kembali setelah musim dingin. Gitu. Pantai. Karena sekarang udah ada juga layanan misalkan jalan-jalan virtual. Jadi pakai VR. Tapi mataharinya nggak bisa. Iya, sensasi matahari panasnya tuh tangan kita mungkin harus ke kompor kan, rasakan panasnya. Tidak mungkin. Masa lampu diseper kayak gitu. Masa lampu panas gitu, tidak mungkin. Kurang kreatif mereka nih memang. Nah, kalau Mate sendiri gimana melihat di sekitar tempat tinggalmu, efektif nggak sih ini? Warga di sekitar rumahmu? Pertama mungkin maksudnya kita harus lihat ini juga sih. Maksudnya kayak kultur kita kan memang bukan yang kayak semua harus disiplin trap gitu kan. Jadi memang pasti butuh waktu. Kayak misalnya mungkin kita nggak akan bisa expect orang langsung physical distancing, jaga jarak 2 meter kayak gitu kan. Tapi ya itu, maksudnya kayak contoh kita supermarket, bahkan kan beberapa minggu yang lalu juga ada pemberitaan yang orang justru ada yang lebay banget, ada yang cuek banget kan. Jadi ada 2 kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau dari aku pribadi ya, maksudnya kan aku juga kan seminggu sekali kan keluar naik sepedaan kan sampai Monas kan. Maksudnya bukan berarti aku nggak menghormati si karantina itu, tapi karena memang ya sebagai manusia akan ada momen kita stuck terus kayak merasa bosan kan. Jadi kayak orang-orang yang memang menengah ke bawah itu yang akhirnya yang kita kalau Indonesia ramai kan mereka mudik pulang segala macam, terus ada yang akhirnya ke taman nongkrong segala macam. Pada akhirnya itu sulit dipaksa sih. Cuman ya kalau dibilang social distancing itu efektif atau enggak, ya pas secara logika ya saintifik kan pasti itu ada dasarnya kan dan pasti akan berpengaruh. Tapi kalau misalnya dilihat di kita pasti bakal banyak tantangannya sih. Kayak gitu. Itu apalagi kan kalau masyarakat Indonesia kan sangat komunal ya. Terbiasa untuk selalu berkumpul satu sama lain. Senang nongkrong gitu, senang ngumpul gitu. Susah sih. Terus sekarang kan kayak gini kan, maksudnya apa ya? Kalau misalnya kayak posisinya aku di sini dalam artian kosan ada internet, terus langganan Netflix, Spotify gitu. Semua hiburan ada dalam kotak ini kan, walaupun kotak ada lengkap gitu loh. Dan punya teman-teman yang tiap hari, yang kapanpun bisa diajak main game kayak gitu kan. Coba misalnya AC di take out, pasti kepanasan. Internet dihilang pasti bosan. Terus misalnya nggak ada kuota untuk telepon teman atau ngajak main game, pasti stres kan. Nah, untuk orang-orang yang nggak punya privilege itu, mereka pasti keluar gitu loh. Ya kan, mereka pasti keluar. Jadi orang keluar itu bukan cuma karena dibilang, mereka pasti butuh makan gitu loh. Ya makan mungkin iya, tapi kebutuhan untuk mendapatkan entertainment itu juga ya dasar kebutuhan orang paling dasar kayak gitu sih. Iya sih, karena itu tadi sih. betul. Jadi ya nggak tahu sih. Betul yang dibilang Lisa, kayak masyarakat Indonesia kulturnya tuh kayak komunal, terus emang nggak bisa disamaratakan ya privilege masing-masing tiap orang. Jadi kayak kenapa sih dia keluar, kenapa nggak bisa di rumah aja? Maksudnya kita nggak bisa nyalahin dia atau mereka secara langsung sih, karena kan kondisi kehidupan kita tuh beda-beda. Jadi kayak nggak bisa nerapin ini untuk semua strata. Gitu sih menurutku. Nah, di saat masa-masa menjalani rutinitas keseharian nih, untuk Lisa dan Mate kan makan, tidur, belajar, kerja, makan, tidur lagi. Nah, selain hal-hal rutinitas keseharian itu, ada belajar hal-hal baru apa sih selama ini? Jadi kayak, misalnya tadi
Mate sepedaan, terus selain itu apa gitu. Boleh Mate dulu nih, biar nggak nyontek jawabannya nih. Oke, siap. Oke, jadi sebenarnya apa yang aku lakukan itu lebih ke reaksi sih. Oke, lebih ke reaksi sih. Maksudnya respon badanku kan. Maksudnya ketika aku kerja dalam kamar, otomatis nggak keluar, terus nggak terlalu capek, bosan. Jadi belakangan aku lebih banyak coba hal baru, kayak misalnya lebih banyak masak, gitu kan. Walaupun standarnya masih standar nasi goreng, telur ceplok, spaghetti gitu-gitu kan. Ya, at least maksudnya aku sengaja masak yang memang butuh waktu, karena biar mikir aja, kayak akhirnya nambahin ini gitu. Bukan yang kayak cepat selesai kerja lagi gitu, berusaha menghilangkan itu. Itu pertama, belajar masak. Terus kedua, ya karena tadi kan biasanya di sini nggak capek ya. Akhirnya kalau misalnya udah selesai jam kerja, jam 7 itu olahraga, itu hal baru olahraga biar akhirnya capek terus akhirnya bisa tidur. Karena kalau nggak kayak gitu, sampai jam 3 pagi pasti masih bangun gitu. Karena badan ngerasa nggak capek nih, ayo ngapain kayak gitu. Kayak gitu ya. Anda biasa bajak sawah sepertinya ya, biar capek ya. Iya, makanya. Oke. Jadi masak, tapi kayak menikmati masak ya, nggak sekedar masak makan makanan lewat gitu ya. Jadi kayak momen menikmatinya tuh lebih terasa nih sekarang. Ada lagi Mate selain itu? Terus ya paling ya baca-baca, kayak misalnya kan ada beberapa e-book yang baru di-download, akhirnya lebih spare waktu, misalnya 1 jam baca gitu, apapun lah, ngapain sesuai waktunya. Kayak gitu sih. Oke, siap. Kalau Lisa gimana untuk tetap menjaga kewarasan dan kebahagiaannya di masa ini? Apa tuh yang dilakukan oleh Lisa? Kalau secara mental ya, itu belajar menghadapi perasaan sendiri dan gak membandingkan sama orang lain. Kesulitannya tuh yang aku rasain, setiap kali lihat keluar jendela, semuanya tuh kelihatan normal, karena musim semi baru mulai, terus aku ngelihat tanaman-tanaman baru tuh bermunculan, pohon yang tadi awalnya meranggas sekarang udah mulai hijau, udah ada bunganya. Jadi kelihatannya tuh normal semua. Tapi kenapa gue denger di media nggak normal ya? Kenapa banyak yang bilang kayak angka kematian semakin tinggi, padahal gue nggak bisa ngelihat angka kematiannya. Terus virus tuh masih ada di mana-mana, harus pakai masker, harus memberlakukan physical distancing. Kayak di kepala gue tuh kayak clash gitu, sesuatu yang kelihatan normal tapi ada hal-hal yang terdengar tidak normal. Terus akhirnya itulah tadi butuh waktu adaptasi sampai akhirnya bisa bilang, ya memang ini nggak normal dan nggak apa-apa gitu. Kemudian terus dan berhenti juga bukan melihat ya, tapi membandingkan diri sama teman-teman yang ada di media sosial yang kayak, hari ini udah baca buku 2 gitu, atau udah nyelesain jahitan apa, udah bikin masak apa kayak gitu. Hari ini produktif atau kayaknya produktif itu overuse sih menurut gue sekarang. Dan nggak setiap orang itu bisa produktif secepat orang yang lainnya. Jadi kayak kita sendiri yang menentukan waktu produktivitas kita. Terus yang kedua, sama kayak Mate, belajar masak. Karena beli makan di sini mahal banget, dan memang harus masak gitu sejak awal tinggal di Inggris. Terus sekarang tuh tapi belajarnya gini, belajar menggunakan bahan makanan apa yang ada di rumah. Kan biasanya, lagi pengen masak ini, terus beli. Sekarang kan nggak bisa ya, sekarang harus nyetok, habis itu ya belajar masak dengan apa yang dipunya. Jadinya sekarang kebiasaan barunya adalah, misalnya gue punya wortel sama terong, gue masukin aja wortel, terong, resep di Google. Habis itu gue akan cari resep yang paling mudah gue gunakan gitu. Nah, iya. Terus masaknya nggak sendiri, masaknya biasa berdua sama ibu kos aku. Terus gara-gara sharing bahan makanan dan ngabisin waktu berdua di dapur dan makan bareng, jadinya ngerasa beruntung banget punya bisa berbagi ruang juga sama orang lain. Dan itu tuh bikin aku nggak egois gitu, bikin aku nggak ngerasa sendirian menghadapi pandemi ini. Jadi meskipun di rumah tetap ngerasa emang ada kayak bagian dari keluarga ya, jadi tetap berbagi. Kalau misalkan bahan makanan apa yang Lisa selama ini nggak ada di Indonesia atau baru ketemu nih di Louis sana? Selain terong tadi ya, Mate ya. Jadi tidak ada di terong ini. Iya, wortel juga lebih enak kayak gitu. Apa yang ada di sana? Apa ya, banyak. Bahan apa, bumbu apa yang baru ketemu gitu?
Oh, bumbu banyak banget sih. Tapi gue nggak tahu terjemahan bahasa Indonesia ada. Jadi sering pakai koriander, thyme, rosemary mungkin kalau familiar. Oh, Jadi itu mah ketumbar itu. iya, mungkin itu. Bila nama doang. Iya. Namanya memang keren. Iya. Jangan ketumbar doang. Iya. Belum Kayak itu puas. minuman misalkan turmeric, kencur. Iya. Kayak bahasa Inggris. Iya. Oke, sip. Padahal kayak Aqua terus jadi apa gitu yang 100.000 itu apa tuh? Botol aneh itu. Aku sih tapi lebih percaya masakannya Lisa sih dari Mate tadi karena dia tadi kelamaan mikir. Aduh. Tapi banyak kan Betul. tuh sekarang ngeliat video-video tutorial dan aku istilahkannya CLBK. Cuma lihat bikin kagak. Jadi kayak bagus. Tapi kepikiran ayo bagus ya gitu. Tapi harapannya nggak sih kita bisa banyak belajar hal baru sih. Kalau boleh teman-teman rekomendasikan masakan apa nih yang cukup enak nih selama kalian coba atau tadi buku yang kalian baca yang cukup layak nih kalian baca, teman-teman baca di waktu seperti ini. Boleh Mate dulu lah. Tadi baca buku apa aja yang udah dilahap tuh? Buku sebenarnya nggak banyak, ada beberapa yang dibaca ulang. Tapi satu yang layak direkomendasi itu Creative Confidence. Jadi Creative Confidence itu bukunya David Kelly sama Tom Kelly kalau nggak salah. Nah itu mereka founder IDEO. Jadi inti dari buku itu adalah setiap orang itu bisa jadi desainer, setiap orang bisa jadi kreatif, kayak gitu. Dan salah satu yang paling menarik adalah ketika menjadi kreatif itu lu harus punya kemauan untuk gagal gitu. Jadi ketika pengen kreatif itu bukan berarti itu kayak coba sekali berhasil udah gitu. Tapi kayak ada kuota kegagalan yang harus lo habisin dan itu emang lakukan seawal mungkin kayak gitu loh. Jadi misalnya kayak gini ya, sebagai desainer, gue pengen bikin satu produk untuk satu user gitu kan. Nah berarti di awal itu aku harusnya nggak bikin produk yang perfect dulu. Jadi aku harus bikin prototype, akhirnya coba testing kan gagal, terus dapat feedback, coba lagi iterasi kayak gitu. Nah, iterasi pertama kan pasti gagal. Nah, kayak gitu. Nah, ketika kita pengen kreatif tapi kita takut gagal, nah di situ yang salah. Itu yang keren sih. Jadi Creative Confidence nanti di googling aja, mungkin ya bisa dibeli juga. Keren. Sip. Siapa tahu nanti ada giveaway dari Mate ya, kita tunggunya. Buku giveaway dari Mate. Berarti aku nangkepnya YouTube-nya Bapak ya. Oh, YouTube-nya Bapak kenapa saya yang giveaway? Nanti saya yang giveaway bukunya dari Mate. Oke. Siap. Wah, berarti aku nangkepnya kayak kalau untuk buat karya siap dulu untuk gagal, sama siap untuk menerima masukan ya, feedback ya. Jadi kayak jangan keras kepala untuk bertahan sama ide sendiri ya. Siapa tahu emang butuh perspektif lain untuk menyempurnakan ide kita. Mantap nih bukunya nih. Keren, Mate nih. Selanjutnya Lisa ada rekomendasi masakan atau buku atau hal apapun yang sudah dipelajari masa-masa ini? Rekomendasi apa ya? Kalau misalnya rekomendasi masakan sih nggak ada karena sekarang jadi rajin masaknya, prinsip pertamanya sih masak aja dari bahan apa yang ada di rumah dan coba aja masukin bahan apapun itu di Google, cari resepnya. Itu pasti ada aja keluar. Dan yang penting cobain aja. Yang penting kalau masak itu bukan enaknya, tapi meluangkan waktu untuk masak itu menurutku penting sih. Apalagi karena ketika ada di rumah doang, punya aktivitas yang berbeda selain bekerja atau belajar dan olahraga itu jadi penting. Jadinya tuh ngerasa satu hari itu kamu punya power untuk menggunakan waktu lo gitu. Tidak tertekan oleh pokoknya gue harus kerja 8 jam sehari gitu. Gitu. Terus apa ya? Kalau rekomendasi podcast tapi mungkin teman-teman juga udah dengar. Ini satu podcast yang bikin aku selalu kangen Indonesia. Podcast Benang Merah. Podcastnya Rara Sekar sama Ben. Oke. Jadi kalau kangen Indonesia aku dengerin dia podcast. Hah? Isinya tentang apa aja tuh? Isinya ngapain? Macam-macam dia topiknya sangat gitu. random. Nasionalis sekali itu podcastnya. Iya, kangen Indonesia. Indonesia Raya. Siap. Yang menarik tuh kalau dari perspektifku ya, dia tuh selalu ngundang orang-orang cerita tentang passionnya. Jadi misalnya dia ngundang Butet Manurung cerita tentang sekolah. Terus misalnya ngundang waktu itu Gus Roy cerita soal pesantrennya. Nah,
Tapi yang menarik tuh selalu ada pertanyaan tentang apa sih yang membuat kalian mengambil jalan yang kalian pilih sekarang. Jadi dari situ tuh aku bisa belajar dorongan-dorongan apa yang setiap orang itu punya dan bagaimana mereka mengolahnya sampai akhirnya jadi kenyataan. Deep banget ya, ini soal kayak apa ya, life of faith ya, jalur hidup untuk tetap komitmen konsisten ya. Enggak sih, sebenarnya lebih ke tadi mungkin kaitan sama yang tadi berani gagal sih. Jadi sebenarnya satu hal yang aku pelajari ya, kalaupun ada yang dipelajari dalam 6 bulan terakhir terkait masak sebenarnya, terkait masak ya, adalah bahwa maksudnya kita harus kasih ruang untuk berproses sih. Karena kayak gini, aku kan kemarin waktu awal-awal di Superindo itu, aku beli ayam coy. Oke, pertama kali tuh ya. Jadi berapa kali? Jadi beli ayam dada, terus kayak dipotong 4 kan banyak ya. Banyak Bos. Terus habis itu kan datang ke toko mau rencana mau bikin ayam goreng, ya kan, ayam goreng. Terus akhirnya dibikinlah tuh ayam tepung goreng ya kan. Cuman setelah itu ketika dimasak, ya pertama masak kan, oh ya udah gini doang, tabur gampang, jebret masuk ke situ langsung gelap boy ayamnya boy. kok ayamnya langsung gelap ya kan. Terus padahal benar pas agak di ini apa kan ditekan-tekan gitu ngelihat dalamnya kok masih mentah ya kan. Kayak gitu sih. Jadi komposisi tepung lebih tebal dari komposisi dagingnya sendiri. Oh, makanya maksudnya dari situ tuh kan, maksudnya kalau memang kita benar-benar kayak ngerasa oh ini tuh harus bagus, harus jadi, bisa jadi kesetres kan. Maksudnya bisa jadi kayak anjir ini gue udah beli mahal-mahal masa rusak gitu kan. Iya. Cuman ketika di situ gue belajar kayak oh ya udah, berarti nanti untuk yang selanjutnya tinggal disesuaikan aja gitu. Tapi akhirnya ayam yang tadinya agak sedikit gosong gitu aku potong-potong lagi, terus aku goreng dengan lebih proper, hasilnya api lebih kecil dan segala macam, akhirnya masukin nasi goreng dan tetap bisa dimakan. Kayak gitu sih. Jadi dalam kondisi-kondisi yang stressful seperti ini emang harus ya kalau ada kegagalan ketawain aja, kayak gitu sih sebenarnya. Kayak cara untuk tetap waras. Pakat kalau aku nyebutnya the art of enjoy the failure. Seni menikmati kegagalan. Benar. Jadi emang bikin buku Wak, abis ini Wak, bikin buku. Jadi ketawain aja gitu, kayak ya udah nggak usah dimarah-marahin diri sendiri kan, udah ketawain aja. Oh ini kan, oh ini berarti berikutnya aku harus begini nih gitu. Toh yang makan diri sendiri kan, tidak menyebabkan kerugian kepada orang lain kan. Iya betul. Iya. Berarti tapi kalau Lisa buat makanan kan ibu kosnya nggak tahu ya itu enak atau enggak karena kan masakan Indonesia, jadi mungkin rasanya asin atau kemanisan. Ibu kos nggak komen, oh mungkin ini rasa Indonesia gitu, atau gimana selama ini? Ada komen nggak ibu kos soal masakan? Menarik sih, aku ngerasa juga ketika masak sama ibu kosku, itu juga soal berbagi kepercayaan sama ibu kosku. Dan ibu kosku juga berbagi kepercayaan sama aku gitu kan. Itu yang ini kan, jadi, bukan masak terus dalam hati, akan kutambahkan garam. Gitu ya, ngomong dalam hati nggak gitu kan ya? Gimana? Enggak sih, untungnya enggak. Untungnya. Jadi pernah ngerasain yang kayak masak bareng terus hasilnya nggak enak, ya, bukan nggak enak sampai nggak bisa dimakan sih gitu enggak sih, masih bisa dimakan gitu. Atau sampai yang enak banget itu pernah. Jadi untungnya sih kami cukup terbuka sih ngomongin kayak misalnya, oh ini nggak enak, ini kurang asin atau ini kurang merica gitu. Jadi kalau misalnya memang dia ngerasa ada sesuatu yang nggak pas sama makanannya, dia akan ngomong. Dan akunya, oh iya baik, berarti berikutnya harus nambahin apa. Dan aku tahu kayak misalnya dia nggak suka makanan yang terlalu asin, jadi kalau misalnya aku masak untuk berdua, kadar garamnya aku atur. Terus misalnya aku kan suka pedas ya, jadi habis masak, nanti di makananku sendiri aku tambahin cabenya gitu. Iya. Biar kayak selera sendiri betul. Kan. Betul juga. Nah, boleh nih terakhir kalian kasih pesan ke teman-teman soal apa ya? Cara menikmati kebahagiaan atau tetap menjadi waras di kondisi seperti ini apa aja sih menurut kalian? Boleh nih Lisa dulu. Tetap menjadi waras dan tetap bahagia gitu di tengah kondisi seperti ini. Bukan berarti bahagia di atas penderitaan orang-orang atau korban-korban corona ya, tapi kayak kondisi ini gitu. Hal apa ya, mungkin bukan hal terbaik, saran terbaik yang sampai saat ini aku jalankan,
fokus sama hari ini, fokus sama apa yang bisa dijalankan hari ini. Kalau misalnya ada prediksi-prediksi yang ditunggu untuk dikerjakan di kemudian hari, tetap berharap, tetap optimis bahwa itu bisa dilakukan, tapi juga tidak terlalu bergantung sama si harapan itu, sama optimisme itu. Karena yang terpenting adalah apa yang bisa dijalankan hari ini. Dan itu yang nyata sekarang. Yang masa depan nanti masih belum nyata, masih belum kejadian. Oke, siap. Mate, pesan-pesan untuk anak-anak muda lah, teman-teman di sana, di luar sana? Kalau dari aku yang pertama untuk kerja, usahakan untuk benar-benar memisahkan state kerja dan state istirahat. Karena kan pertama maksudnya kayak ketika kayak aku kan kerja dari kamar pasti kan. Maksudnya kayak tempat tidur begitu luas, terus kayak wah enak adem gitu, bisa tidur kapan aja. Itu jangan gitu. Maksudnya aku juga 3 minggu pertama itu struggling karena memang kerja bisa sambil ini nih sandaran, bisa sambil tidur. Itu salah sih. Memang harus dipisahkan state-nya. Jadi memang ketika dan ini nggak gampang ya. Aku aja kayak butuh 3 minggu lebih untuk beradaptasi. Jadi memang harus dipisahin. Jadi ketika memang selesai kerja, ya udah selesai. Jam 7 udah, habis itu ya olahraga dikit biar agak capek dan tadi bisa tidur kan kayak gitu. Terus aku ya sebelum kerja usahain mandi biar seger juga mandi. Terus aku juga selalu tetap pakai parfum. Karena kan ke kantor juga sebelumnya pakai kaos, jadi nggak terlalu banyak beda di situ, beda state-nya. Terus kalau untuk personal life, sebenarnya pertama kita harus sadar bahwa kondisi ini emang kondisi yang aneh, abnormal gitu. Maksudnya ketika ada sesuatu yang kayak tadi kata Lisa juga, lu jadi nggak produktif, it's okay gitu loh. Jadi konsekuensi adalah ya berdamai aja sama diri sendiri. Kayak misalnya aku kan sebelum-sebelumnya bikin kayak target nulis apa segala macam. Cuma karena kayak agak tertekan apa segala macam, ya udah selesai gitu. Nah, sekarang bikin target lebih realistis kayak gitu. Terus enjoy the moment sih, karena apa ya? Kan ada maksudnya kondisi ini kan aku ngebayangin kayak naik gunung sih, Wak. Maksudnya bayangin gunung itu puncaknya adalah puncak gunung itu adalah selesainya pandemi kan. Makin kita tunggu-tunggu, makin kita liatin puncak kapan sampai puncak pasti makin capek kan kalau naik gunung. Aku kayak gini sih, menurutku ada yang bilang kita bulan Juli selesai. Ada yang bilang ini sampai akhir tahun. Ada yang bilang bulan 5 selesai. Nggak ada yang tahu kan. Makin ditunggu-tunggu tuh pasti makin insecure. Aku uninstall Instagram. Aku udah deactivate Twitter. Aku juga mengurangi baca-baca berita dari terkait COVID. Itu mengurangi informasi. Ya kayak gitu sih. Jadi berdamai aja bahwa ini bayangin aja ini bakal seumur hidup kira-kira bakal seperti apa ya. Mau nggak mau kita harus coping dengan itu kan. Itu sih. Menarik. Malah kita harus ngebayangin jangan setelah ini kita balik ke normal yang lama, tapi kita meredefinisi new normal yang akan datang gitu. Jadi jangan kembali ke yang lama, tapi new normal nih yang baru seperti apa. Wis, mantap. Menarik sekali. Dengan Mate dan Lisa, menarik sekali. Itu aja teman-teman, ngobrol-ngobrol aku bareng Lisa dan Mate. Semoga bisa diambil hikmahnya. Semoga ada hikmahnya. Semoga kita kembali ke new normal ya. Jadi bukan kembali ke normal yang sebelumnya yang manusia banyak ngabisin plastik, sampah segala macam, tapi kita redefinisi nih untuk new normal yang akan datang nih. Semoga ini akan selesai deh. Dan pasti ibaratnya naik gunung tadi, puncaknya keberhasilan puncak bukan sampai ke puncak gunung, tapi balik ke base camp kan, kembali ke normal yang new normal yang akan datang sih. Itu menurutku. Ya, ngomongin naik gunung, kita sudah gagal 2 kali naik gunung ya. Aduh. Sudah bentuk, ya sebagai informasi tambahan yang tidak sudah ada grup yang tidak faedah ini. Jadi kita sempat, aku, Mate, dan Sandi, teman ngobrol kemarin kita sempat buat grup WhatsApp untuk naik gunung, tapi H-1 tidak terjadi. Jadi saya agak trauma untuk nanti buat grup untuk naik gunung. Jadi saya agak trauma di situ karena sudah 2 kali gagal. Kan ada banyak museum virtual. Kita gunung virtual aja gimana? Nah, itu perlu bisa kayaknya berikutnya. Jadi kita perlengkapan lengkap nih, baju, celana, tapi lengkap kan. Tenda jangan lupa tenda. Tapi di Zoom, pakai VR. Tapi di Zoom. Tapi sambil jalan. Oke deh teman-teman, itu aja keseruan ngobrol aku sama Lisa yang lagi belajar di Inggris, sama Mate yang sedang berjuang desain di Jakarta.
Sampai ketemu lagi di ngobrol asik berikutnya. Terima kasih Lisa dan Mate. Terima kasih Ojan. Terima kasih Lisa.